Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan tentang materi kami, yaitu akikah. Adapun dari anggota kelompok 11 itu diantaranya ialah saya sendiri, Muhammad Iksanullah, kemudian saudari Anissa Bintang Cahyapani, dan saudari Syahira Alyauz Zuhria Al-Zindi. Kemudian materi pertama akan dijelaskan oleh saudari Anissa Bintang Cahyapani. Kepada saudari, persilakan dan hormat. Baik, terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari akikoh. Akikoh adalah pengorbanan hewan dalam syariat Islam sebagai bentuk rasa syukur umat Islam terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai bayi yang dilahirkan. Pengertian akikoh secara lugawi berarti rambut yang berada pada kepala bayi, yang sebagian pandangan menganggap perlu dibersihkan pada masa umur 7 hari. Ada juga yang berpendapat 9 bahkan 11 hari. Adapun pengertian akikoh secara istilah antara lain yang dikemukakan oleh Ibnul Qayyim dalam bukunya yang menyatakan bahwa akikoh adalah menyembelih hewan pada hari ketujuhnya dan mencukur rambutnya. Selanjutnya dari Imam Ahmad dan jumhur ulama mengatakan bila ditinjau dari segi syar'i maka akikoh adalah berkurban atau menyembelih binatang untuk diproses sesuai ketentuan syar'i. Lalu yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang landasan hukumnya. Slide selanjutnya. Dari landasan hukumnya, hukum akikoh menurut kalangan Syafi'i, mazhab Hanafiyah mengatakan bahwa hukum akikoh adalah cuma mubah saja. Umat Islam bebas diperkenankan untuk melakukannya atau meninggalkannya. Dasar dari pendapat mereka adalah sebuah atsar Sayyidah Aisyah yang artinya pensyariatan kurban telah menyalin semua bentuk ibadah persembelihan yang sebelumnya. Adapun ulama lain yang berpendapat bahwa bagi seorang ayah atau orang tua yang kewajiban memberi nafkah dianjurkan menyembelih hewan akikah untuk bayi yang baru dilahirkan. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya setiap anak itu digadaikan dengan akikahnya yang disembelih untuknya pada hari ketujuh kelahiran dengan memberikannya sebuah nama dan mencukur rambut kepalanya. Ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Tirmidzi nomor 2735, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Albani dalam kitab Al-Irwa nomor 1165. Maka sebagian besar ulama kita berpendapat bahwa hukum akikoh adalah sunnah muakkad. Akikoh bagi anak laki-laki dengan 2 ekor kambingnya, sedang bagi wanita 1 ekor kambing. Anjuran akikoh ini menjadikan kewajiban ayah atau yang menanggung nafkah anaknya apabila di waktu dianjurkan akikoh, misalkan 7 hari kelahiran, orang tua dalam keadaan tidak mampu, maka ia tidak diperintahkan untuk akikoh. Namun apabila di waktu dianjurkan akikoh, orang tua dalam keadaan yang berkecukupan, maka akikoh masih tetap jadi kewajiban ayah, bukan ibu, dan bukan pula kewajiban dari anaknya. Sedangkan para ulama yang mewajibkan akikoh adalah Imam Al-Hasan Al-Basri dan ada juga para ulama yang lain. Kebanyakan dari ahli fikih, ilmu, dan ijtihad bahwa zahir hadis yang telah disebutkan tadi menguatkan segi disunahkannya dan dianjurkannya akikoh. Oleh karena itu, diisyaratkan kepada orang tua untuk melakukannya bila mana keadaan ekonomi mereka tercukupi. Lalu selanjutnya ketentuan dari akikoh. Yang pertama, binatang yang menjadi kurban adalah binatang ternak seperti kambing ataupun biri-biri yang telah menjadi kesepakatan para ulama. Yang kedua, binatang kurban tidak boleh memiliki cacat, misal buta mata sebelahnya, pincang, atau sakit menurut kesepakatan ulama. Adapun Al-Alamah Al-Lahili dalam kitab At-Tazkirah berpendapat bahwa unta dan sapi betina lebih utama, sedangkan kambing lebih diutamakan yang jantan, dan tetap memperhatikan binatang kurban yang bebas dari penyakit. Beliau juga memiliki ketentuan penyembelihan
yaitu yang pertama, binatang harus disembelih dengan alat yang tajam, yang dapat mengalirkan darah dan memotong urat leher. Yang kedua, penyembelihan hendaknya yang dapat memutuskan kerongkongan atau jalan makanan dan minuman di leher, yakni terdapat 2 urat besar di leher. Dan yang terakhir, yang ketiga, tidak menyebut nama lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga, saya akan menjelaskan syarat-syarat dari akikah. Slide selanjutnya. Baik, syarat-syarat dari akikah yang pertama, dari sudut umur, binatang yang dijadikan akikah dan kurban itu sama saja. Yang kedua, sembelihannya mengikuti sendinya dengan tidak memecahkan tulang. Yang ketiga, sunnah dimasak dan disajikan untuk fakir dan miskin, keluarga, untuk tetangga, dan untuk saudaranya. Dan yang terakhir, anak laki-laki disunahkan atas 2 ekor kambing dan seekor untuk anak perempuan. Baik, terima kasih. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Anissa Bintang. Kemudian saya lanjutkan materi tentang akikah menurut 4 mazhab. Akikah menurut 4 mazhab, batasan waktu, jumlah hewan yang disembelih, serta hukum daging dan kulitnya. Menurut mazhab Hanafi, Syekh Wahbah Az-Zuhaili berpendapat di dalam karyanya yang berjudul Al-Fiqhul Islami wa Adilatuh, jilid 3 halaman 636, beliau menjelaskan bahwa ahli fikih dari mazhab mengemukakan pendapatnya bahwa akikah hukumnya adalah mubah dan bukan sunnah. Hal ini berdasarkan kepada dalil-dalil pensyariatan ibadah kurban yang telah menasahkan semua dalil-dalil yang dipakai dalam permasalahan al-akikah, al-rajbiyah, dan al-atirah. Kedua, mazhab Maliki. Mazhab Maliki dalam kitab Al-Risalah fi al-Fiqh al-Maliki dijelaskan sebagai berikut. Hukum melaksanakan akikah adalah sunat yang disenangi, yang dilaksanakan pada hari ke-7 dan hari lahirnya seorang anak dengan hewan yang sama dengan hewan untuk kurban. Imam Abdurrahman Syihab al-Din al-Baghdadi dalam kitabnya Irsyadu al-Salik ila Ashrafi al-Masalik fi Fiqhi al-Imam Malik menguraikan jenis dan usia hewan kurban yang juga dapat digunakan untuk akikah sebagai berikut. Kurban hukumnya sunat. Kurban tersebut dilakukan dengan menyembelih hewan seperti unta, sapi, kerbau, dan kambing yang sudah termasuk kategori tsani atau hewan biri-biri yang sudah termasuk kategori jaza. Dalam kitab Al-Khulasatu Al-Fiqhiyatu ala Mazhabi ala-Sadda Al-Malikiyah, jilid 1 halaman 268, versi Maktabah Syamilah, karya Muhammad Al-Arabi Al-Qurawi, diterangkan bahwa jenis dan usia hewan untuk akikah sama dengan jenis dan usia hewan untuk kurban. Dalam kitab Al-Zakhirah, karya Shibahuddin Ahmad bin Idris Al-Qarafi, Ibnu Yunus mengatakan hukum akikah sunat, bukan wajib. Dari beberapa kalimat yang dikutip di atas, dapat dipahami bahwa hukum akikah menurut kalangan ulama dalam mazhab Maliki adalah sunnah yang disenangi dan bukanlah wajib. Oleh karena itu, kepada orang tua yang dianugerahi anak dan yang bersangkutan dalam keadaan mampu dalam bidang ekonomi, seyogyanya melaksanakan akikah untuk anaknya itu. Akikah dilaksanakan pada hari ke-7 dan hari kelahirannya. Adapun ketentuan mengenai jenis dan umur binatang yang akan disembelih sebagai akikah sama dengan ketentuan umur pada binatang kurban. Ketiga, mazhab Syafi'i. Dalam kitab Raudah al-Talibin wa Umdah al-Muftin, dijelaskan bahwa akikah hukumnya adalah sunat dan mustahab, sangat disukai. Menurut pendapat yang paling sahih, pelaksanaan akikah
dilakukan pada hari ke-7 dari kelahiran anak yang diakikahi. Apabila seorang anak lahir pada malam hari, maka dihitung sejak keesokan harinya. Apabila pelaksanaan penyembelihan akikah sebelum berakhirnya hari ke-7, maka sah akikah tersebut. Tetapi, jika akikah dilaksanakan sebelum kelahiran anak yang diakikahi, maka penyembelihan itu tidak dapat disebut sebagai akikah, tapi akan dihitung sebagai sedekah daging biasa. Tidak akan berakhir sunat melaksanakan akikah dengan berakhirnya hari ke-7 tersebut. Tetapi sebaiknya jangan sampai pada usia balik anak yang akan diakikahi. Jadi pelaksanaan akikah adalah pada hari ke-7 atau setiap berulang 7 hari. Jika sudah sampai usia balik, maka pelaksana akikah berpindah dari orang tua atau wali kepada orang yang bersangkutan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengakikahi dirinya sendiri dalam kitab Hasyiyah Qalyubi wa Umairah. Mazhab Hambali. Dalam kitab Al-Insaf fi Ma'rifat Al-Raji min Al-Khilaf ala Mazhab Al-Imam Ahmad bin Hanbal, jilid 4 halaman 100, karya Imam Alauddin bin Hasan Ali bin Sulaiman Ahmad Al-Murdawi ala Sa'idi Al-Hambali, dalam mazhab Hambali, hakikah hukumnya sunat muakkadah yang dibebankan kepada ayah, orang tua, baik ayahnya tergolong mampu maupun tidak mampu. Inilah terbanyak dari ulama mazhab Hambali. Tetapi ada yang mengatakan hukum akikah adalah wajib. Di antara mereka yang berpendapat demikian adalah Abu Bakar, Abu Ishaq Al-Barmaki, dan Abu Al-Wafa. Yang disyariatkan adalah 2 ekor kambing untuk akikah anak laki-laki dan 1 ekor kambing untuk anak perempuan. Menurut pendapat yang sahih dalam mazhab Hambali adalah bahwa biri-biri berumur 6 bulan lebih afdal jika dibandingkan dengan kambing yang berumur 1 tahun. Sementara itu, Imam Ahmad bin Hanbal lebih menyukai dengan menyembelih biri-biri. Maksudnya binatang biri-biri lebih disukai Imam Ahmad bin Hanbal daripada kambing biasa. Dalam mazhab Hambali, dikatakan akikah tidak dianggap sah jika usianya baru tergolong jaza 6 bulan. Kecuali untuk binatang biri-biri, memang pernah ada orang yang melaksanakan akikah pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan biri-biri yang umurnya belum mencapai 6 bulan. Sehubungan dengan kejadian itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika akikah dilakukan setelah kasus ini dengan biri-biri yang belum mencapai umur 6 bulan, maka akikah tersebut tidak sah. Ini menunjukkan bahwa usia minimal biri-biri boleh dijadikan kurban dan akikah adalah 6 bulan. Batas waktu akikah menurut mazhab, yang pertama ialah mazhab Syafi'i dan Hambali. Beberapa pandangan ulama mazhab Syafi'i dan Hambali, wacana waktu akikah yaitu dimulai dari kelahiran sang bayi. Mereka beropini bahwa hukumnya itu tidak sah apabila akikah dilaksanakan sebelum bayi lahir. Memotong binatang sebelum bayi lahir maka dianggap sebagai sembelihan biasa. Ulama dari kalangan Syafi'iyah beropini bahwa waktu akikah mampu diperpanjang. Meski begitu, lakukan akikah sebelum anak balik dewasa. Karena bila balik belum juga diakikahi, maka akikahnya sudah gugur. Sedangkan menurut mazhab Hanafiyah dan Malikiyah, berpandangan bahwa waktu akikah paling sunnah yakni pada hari ke-7 dan dihentikan sebelumnya. Ulama Malikiyah pun membatasi bahwa waktu akikah setelah hari ke-7 dianggap sudah gugur. Jumlah hewan yang disembelih pada akikah menurut mazhab Hambali, jumlah hewan akikah itu adalah 1 ekor baik yang lahir adalah anak laki-laki ataupun anak perempuan, sebagaimana didasarkan pada hadis Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW menyembelih 1 ekor domba jantan ketika Hasan dan Husain lahir. Sementara itu, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali berpendapat jikalau yang lahir adalah anak laki-laki,
maka disembelih 2 ekor domba, sementara jika anak perempuan, maka seekor domba. Hal itu berdasarkan pada riwayat yang disampaikan Aisyah radhiyallahu anha, untuk anak-anak laki-laki disembelih 2 ekor domba yang sama kualitasnya, sedangkan untuk anak perempuan 1 ekor. Hukum daging dan kulit hewan akikah menurut 4 mazhab, yaitu menurut mazhab Maliki, makruh mengadakan akikah dalam bentuk perayaan di mana orang-orang diundang menghadirinya. Mazhab Maliki juga memperbolehkan mematahkan tulang hewan akikah, tetapi tidak disunahkan atau mubah. Sedangkan mazhab Malik, Syafi'i, dan Hambali membolehkan perayaan dengan akikah, sebagaimana makruh hukumnya mematahkan tulang hewan. Dikarenakan tidak adanya larangan yang spesifik tentang hal tersebut, hanya saja tindakan seperti itu tidak sejalan dengan keutamaan. Adapun lebih dianjurkan adalah memisah-misahkan organ tubuh hewan tersebut dan tidak mematahkan tulangnya. Dengan demikian, perbedaan antara akikah dan kurban adalah bahwa dalam akikah disunahkan memasak dagingnya, dianjurkan tidak mematahkan tulangnya, serta hendaklah menghadiahkan kaki hewan itu kepada orang yang membantu kelahiran dalam kondisi tanpa dimasak, berarti bidannya. Hal itu dikarenakan Fatimah radhiyallahu anha dulunya melakukan hal-hal seperti itu sesuai perintah dari Nabiullah Muhammad SAW, seperti disebutkan dalam riwayat Al-Hakim. Sekian, terima kasih. Baik, saya Sayyidah Uzulandi akan melanjutkan penjelasan materi, yaitu tentang pembagian daging akikoh dan menyedekahkan semua daging akikoh. Daging akikoh sama ada kambing atau selainnya diupayakan agar tidak disedekahkan dalam keadaan mentah. Ya. Bahkan disunahkan supaya dimasak terlebih dahulu dengan sedikit rasa manis, walaupun akikoh itu adalah akikoh nazar. Hal ini sesuai dengan Baik, saya akan melanjutkan. Ya, tadi kan dari daging akikoh itu sama dengan daging kambing atau selainnya itu diupayakan agar tidak disedekahkan dalam keadaan mentah. Bahkan disunahkan supaya dimasak terlebih dahulu dengan sedikit rasa manis, walaupun akikoh itu adalah akikoh nazar. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah dalam sebuah hadis riwayat Al-Baihaqi daripada Aisyah radhiyallahu anha, yang berbunyi, menyedekahkan daging akikoh dalam keadaan sudah dimasak itu adalah sunnah. Tujuannya itu apa? Tujuannya yaitu adalah untuk bertafaul, menaruh harapan baik terhadap baiknya perbuatan dan budi pekerti anak yang diakikohkan. Hal ini karena apabila daging akikoh sempurna dimasak, maka besarlah harapan ibu dan bapak bahwa anak yang dilahirkan itu sempurna akal dan kehidupannya. Kemudian daging yang telah dimasak itu diberikan makan kepada fakir miskin dan orang yang layak menerima sedekah dengan cara masakan itu diantar ke rumah-rumah mereka atau mengundang mereka hadir makan di rumah tempat yang melaksanakan akikoh. Namun lebih afdolnya sekiranya masakan tersebut diantar ke rumah-rumah orang fakir miskin. Ini salah satu perbedaan yang bisa dilihat dari segi pembagian daging kurban dan akikoh. Dan sunnah bagi orang yang berakikoh memakan sebagian kecil daripada daging binatang yang diakikohkan, selagi akikohnya itu bukan akikoh wajib atau akikoh nazar, atau akikoh karena wasiat. Dalam hal memakan, menyedekahkan dan menghadiahkan daging akikoh tersebut sama halnya dengan kurban. Selain itu, pada waktu memotong daging, disunahkan supaya tidak mematahkan atau memecahkan tulang binatang akikoh itu. Bahkan disunahkan supaya memotong dan menjauhkan tulang-tulang itu beserta sendi-sendinya. Lalu, bab menyedekahkan semua daging akikoh. Walaupun tujuan akikoh adalah untuk bersedekah sebagai tanda kesyukuran atas rezeki yang diberi Allah, yaitu anak yang baru dilahirkan, akan tetapi sekiranya seorang ingin mengambil keberkahan ibadah tersebut dengan memakan sedikit dari hal tersebut, itu diperbolehkan. Walau bagaimanapun
bersedekah dengan semua daging akikah tersebut kepada membutuhkan itu adalah salah satu perbuatan yang amatlah baik. Selain itu, kita dituntut untuk memberikan sebagian daging akikah kepada bidan ataupun yang membantu dalam proses kelahiran anak tersebut. Dan juga yang merawat anak yang baru dilahirkan itu. Bahkan kita disarankan memberikan kaki belakang sebelah kanan hewan yang disembelih tersebut kepada bidan yang berkenaan. Hal ini berdasarkan kepada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim yang disahihkannya, yaitu yang berbunyi, Fatimah telah melakukan hal sedemikian itu atas perintah Rasulullah SAW. Next slide. Lalu sejarah akikoh. Sebelumnya Pak, sejarah akikoh. Syariat akikoh sendiri telah dikenal dan biasa dilakukan oleh orang sejak zaman jahiliyah. Namun dengan cara yang berbeda dengan yang dituntunkan oleh Nabi kepada umat Islam. Next slide. Orang-orang pada masa itu melakukan akikoh untuk anaknya yang baru lahir, terutama untuk anak laki-laki. Cara yang mereka lakukan adalah dengan menyembelih kambing. Lalu darahnya diambil, dilumuri ke kepala sang bayi. Dalam sejarah Islam tercatat bahwa Nabi Muhammad juga menggelar akikah untuk kedua cucunya dari anaknya Fatimah, Hasan, dan Husain bin Ali. Next slide. Dan juga sebelumnya saya akan menjelaskan tentang sunah-sunah di dalam akikah. Ketika melaksanakan ibadah akikah, terdapat perkara-perkara sunnah yang dilakukan bagi menambah pahala dan amalan umat Islam, khususnya untuk ibu bapak yang telah mempunyai anak. Yang diantaranya yang pertama dilakukan pada hari ke-7 kelahiran bayi, lalu menyembelih ketika matahari sedang naik, mencukur rambut bayi selepas penyembelihan, memberi nama yang baik kepada bayi. Dan yang kelima, berdoa ketika hendak menyembelih hewan akikah. Keenam, daging dimasak dengan rasa manis. Ketujuh, tidak mematahkan sendi tulang binatang. Kedelapan, daging akikah sunnah dibuat jamuan atau kenduri. Yang kesembilan, disunahkan agar memberi kaki belakang sebelah kanan hewan kepada bidan. Yang ke-10, bersedekah dengan emas atau perak seberat rambut bayi yang dicukur. Yang ke-11, menghitankan bayi tersebut sesuai dengan hadis riwayat Al-Baihaqi Aisyah R.A. bahwasanya Nabi menghitankan Hasan dan Husain pada hari ke-7 dari hari kelahiran mereka. Lalu hal-hal yang dilarang pada saat akikah. Ya, pelaksanaan akikah telah dilakukan sejak zaman jahiliyah. Orang-orang Arab jahiliyah melakukan akikah dengan melumurkan darah akikah. Dengan melumurkan darah penyembelihan hewan akikah itu ke ubun-ubun kepala bayi yang diakikahkan. Nah, amalan ini itu berterusan sehingga kedatangan Islam, Nabi melarang umat Islam melakukan amalan tersebut. Karena dengan demikian, maka amalan tersebut hukumnya makruh. Oleh itu Nabi Muhammad menggantikan amalan melumuri darah hewan akikah dengan melumurkan haruman kasturi di ubun pada anak-anak yang baru dilahirkan tersebut. Jadi amalan melumurkan darah itu diganti dengan meluburi minyak kasturi. Lalu hal ini jelas dilarang dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah. Mereka pada zaman jahiliyah melumurkan darah hewan akikah dengan kain, lalu dilumur ke atas kepala anak yang baru dilahirkan itu. Maka Nabi memerintahkan mereka menukarkan darah tersebut dengan wangi-wangian. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Baik, moderator. Terima kasih kepada Saudara Alia. Dan hikmah pelaksanaan akikah, yaitu akikah merupakan salah satu cara meneladani Rasulullah SAW. Yang kedua ialah akikah merupakan sarana bersyukur dan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga ialah ikatan kasih sayang.
Akikah berfungsi untuk memperkuat ikatan kasih sayang antara orang tua dan anak. Sekian materi dari kami, kelompok 11. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau makan ikan gulama, jangan lupa makan di atas pinggan. Kalau ada pertanyaan, silalah jawab di grup sebelah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.